Kembali lagi ke salah harusnya nggak apa lanjut ayo. Balik lagi di channel Majelis Pemuda Kosong dalam program Sehat Bersama Pak Joko. Yoi. Jadi ya seperti ini, kita masih dalam kondisi pandemi ya. Tapi kenapa kita nggak pakai masker? Karena kita bukan positif, sorry. Karena kita sudah melakukan tes kemarin, kita sudah negatif corona, positif HIV tapi positif bronkitis, positif kanker kantong kering. Ya corona memang menghantam semua lini. Ya kita sambut Pak Joko. Ya jadi gini, Bung Aziz ini, atau kita panggil Bung Pak Nopal. Oh, Bung Nopal. Iya. Nah, Bung Nopal ini dengar-dengar kemarin habis kena COVID. Habis kena corona ya. Terus gimana itu? Gimana sih ceritanya kok iso kena corona itu lo? Gimana? Jawa nih Mas. Kita pakai Javanesia. Javanesia. Nah. Oke, campuran antara Jawa dan Indonesia. Gara-gara interview awakmu enggak sok rokokan loh itu. Iya, karena channel Sehat Bersama Pak Joko. Rokoke. Nanti aja. Kalau sudah sakau. Koyoke memang kena dari kantor Mas. Aku kan arek kantoran kan kerja. Oh iya, sebelumnya kerja di mana emang? Di PAL. PT PAL itu Nopal. PT-nya sendiri Mas Nopal. Iya Rek, makanya aku punya saham 51% di sana. Amin. Amin ya Allah. Nanti didanai ya, sambil sama Pak Joko juga nanti ketemu. Padahal itu BUMN, Pak. Oh iya. Badan usaha milik Nopal. Iya. Oke. Jadi ceritanya itu memang banyak beberapa teman kantor pertama yang kena Mas. Kena pertama, tapi waktu kena itu aku nggak masuk daftar trace tuh. Nggak tahu daftar kenapa. Trace itu daftar apa? Ya ketika seseorang kena, misal dalam satu klaster gitu ya, dalam satu wilayah perkantoran, pasti kan di trace satu-satu. Ini orang dulunya itu kontak sama siapa gitu kan. Terus dites sama kantor, ternyata nggak kena trace tuh aku. Tapi beberapa hari setelahnya aku ada gejala tuh. Tapi koyo ini gejalanya demam sih. Demam biasa. Tapi kok lemes. Tiap malam nggak bisa tidur. Badan capek. Akhirnya ya inisiatif lah. Panggil tukang pijet aku Pak nang kosan Pak. Serius. Demam dipijet. Serius. Enggak, kan ada capek-capeknya. Bener nggak? Bener kan? Solusi orang Jawa. Teh Iya. anget gak mempan misalnya. Biasanya orang Jawa itu apapun sakitnya obatnya teh anget. Jadi mau kamu pusing, mau kamu sakit, coba ngomong nang ibumu. Coba ibu gaino teh anget. Iya. Insya Allah sembuh. Berarti ku teh anget terus gak mampu ya. Kan nyoba. Next level wong Jawa iku tukang pijet emang. Terus setelah tukang pijet pas pijet tambah loro kabeh Mas. Awak iku Mas. Tambah loro kabeh wis gak iso ditolong wis. Ini pijet capek apa pijet tambah capek? Iya. Pijet tambah capek, hubungi Pak Joko juga. Pak Joko menyediakan semua layanan. Sumpah aku pengen kenalan ambek jenenge Pak Joko. Nanti akan ketemu Pak Joko. Iki ya kameranya ya. Masih di Pak Joko, kalau misal lihat saya mau kenalan Pak. Ayo besok ya di Mbah John kita ketemu. Terus saya ada proposal bisnis buat Bapak. Ya apa tadi setelah pijet ternyata tetap kondisi ini Mas tetap demam. Ya keadaan itu semakin aneh ketika aku coba makan malam. Waktu itu menune iki Mas, ayam Bali enak kan ya. Harusnya enak ayam Bali, sayure wis cah kangkung ngono kan wis enak itu. Itu lebih enak daripada iki temanku Adi ngerti. Mangane nasi putih, saos, ambek nonton Tan Boykun. Iku makan sehari-hari sakno. Iku lebih enak. Tapi masih enggak kerasa enak anu di lidah ya. Bukan, ngene. Makanya aku ngomong aneh ya kan. Keadaan semakin aneh karena aku mangan opo-opo wis rasa hambar. Mangan
PT rasanya kayak tahu ya kan. Ya mendingan aku bendino mangan tahu ngono lho ya kan. Terus ngombe kopi ku rasanya kayak teh hangat ya kan. Mangane ya wis daripada tuku kopi ya tuku teh ae padha rasanya. Mangane pas coba searching iki nomornya apa sih? Kok hilang siapa itu bener. Telepon tolong kameramen. Mengganggu. Editor susah loh. Dia edit dhewe sih asline. Oke, lanjut. Oh, coba searching sih Mas nang Google-ku. Keywordnya sederhana. Hilang indera perasa gitu kan. Sopo Indra? Hah? Bukan, Mbak. Indra perasa ya tidak bisa merasakan cinta dan sebagainya. Ayolah, itu kan penyakit lama. Ini penyakit yang tentang corona. Ya. Maksudnya perasa lidah ya, macap maksudku tuh. Ternyata namanya anosmia. Yang urutan pertama di Google Search itu ternyata anosmia adalah salah satu gejala corona. Waduh, guys. Ya kan? Setelah itu shock ya berarti ya. Mulai kepikiran. Aku coba konsultasi sama arek-arek teman-teman kantor sih. Yosval langsung swab ae ngono. Oke. Swab ae. Itu berapa hari itu? Maksudnya dari awal kon ngerasa enggak enak badanmu? Hari ketiga. Jadi hari ketiga mulai curious ya searching. Iki masalah apa gitu kan. Terus calling anak kantor disarankan swab. Oke lah swab. Aku coba cari kan. Sebelum nyari yang berbayar, kalian nang puskesmas sih. Apa mana ono BPJS? Puskesmas sendiri iku. Keputih. Menerima ya meskipun bukan warga Keputih bisa ya berarti. Masa sih? Enggak bisa. Waduh, puskesmas gimana ini? Enggak bisa. Jadi iya wes ke puskesmas, Mas, sampean KTP-nya mana? Waduh, saya KTP-nya Jombang, Pak. Enggak bisa, ini swab itu dari dana Pemkot Surabaya, Pak. Berarti emang diprioritaskan untuk warga Surabaya dulu ya puskesmas. Ya yes, gitulah. Akhirnya coba nyari solusi kan. Ya solusinya gimana nih Pak? Petugas puskesmas. Ya segini aja Mas, sampean coba ke RSHJ. Bilang gejalanya seperti yang saya sama sebutkan tadi ya kan, demam, anosmia, tenggorokan, kering dan sebagainya. Oke, ke RSHJ. Waktu itu masih jam 9 pagi, hari Sabtu. Dari RSHJ langsung, gak pakai rapid, gak pakai apa, langsung swab. Itu berarti di hari keempat. Semenjak pertama kenal ngerasa gejala tadi ya. Menunggu lah. Sama dokternya disuruh nunggu sampai hasil swabnya keluar. Nah, hasil swab keluar itu jangka berapa hari setelah pertama kamu ke situ? 3 sampai 4 hari nih. Berarti total sudah dapat 1 minggu sejak gejala. Ya, benar. Gejala awal ya. 1 mingguan. Ini waktu itu aku coba hubungin kan RSHJ, katanya kan janji 3-4 hari keluar. Aku coba chat, katanya hasilnya udah keluar Mas Nopal. Oke, aku ke RSHJ. Berangkat ke sana Mas. Sampai sana dikasih surat, enggak bawa aku suratnya. Nanti ya. Nanti kita lampirkan surat. Iya, bukti bahwa dia emang beneran positif dan bukan hoax. Ya, di sini. Susah editor nanti. Mana? Auditornya cuma satu. Mari ini jaluk gajinya nambah. Kita lapor Pak Joko tambah dana Pak Joko. Kita butuh uang. Kasihan kameramen jadi editor. Mending kok udah di talent pisan ya opo iku carane. Yes. Kasih surat, intinya di situ tulisannya positif confirm corona dari hasil swab PCR. Ya wis lah. Dari situ gak mungkin kan aku stay di kosan, pasti nyari tempat buat karantina. Respon bapak kos ya? Nah, itu bapak kos sebenarnya orangnya fine aja, fine, tapi ada sedikit penolakan. Soalnya dia juga harus melindungi kosannya dia juga mungkin ya. Dan menurutku sih aku orang pertama yang kena corona di kosannya. Mungkin yang aku sih. Mungkin yang ngaku sih, bukan yang pertama sih. Iya sih. Soalnya kadang dianggap aib loh corona itu. Padahal kan teman-teman yang kena corona itu bukan butuh dipaedo, bahasa Jawanya nggak perlu dipaedo. Mereka itu perlunya itu dikasih support kayak gitu. Jadi
janganlah anggap teman-teman yang kena corona itu sebagai aib. Mereka tuh butuh support kita supaya apa? Supaya dia itu semangat, nggak ngerasa dikucilkan kayak gitu. Contoh Mas Nopal, untung dia dikucilkan juga. Aku tanya. Aku kok merasa kayak wong sing kena HIV ya. Oh gitu ya. Sampai kayak gitu ya. Enggak ngene. Merasa berdosa kena corona. Sama Bapak Kos sih sebenarnya kemarin suruh pulang, Pak. Pulang Jombang aja kamu itu. Jangan di sini. Nanti kalau warga sini tahu malah rame satu kampung. Tapi anehnya gini Mas, bukan aneh sih. Yang namanya data pasien ya, meskipun aku di situ ke rumah sakit swasta, itu sudah terintegrasi. Jadi tiba-tiba dataku tuh di puskesmas Jombang sana, di kampung. Oh. Bagus berarti secara data ya, tracing masuk ke tracing juga berarti. Ya. Dari situ petugas puskesmas langsung ke orang tuaku. Ngabarin kalau anaknya positif COVID. Terus ditanya-tanya, waktu itu kan aku emang ya sekitar 1 atau 2 bulan nggak pulang Jombang. Khawatir juga nanti orang tertular ya. Jadi dari hasil interview petugas puskesmas di Jombang, ibuku bilang si Nopal nggak pulang dalam beberapa hari belakang gitu. Kapan ya pulang? Sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Jadi oke, maksudnya secara kontak fisik dalam waktu dekat dengan orang rumah tuh nggak ada gitu. Amannya di situ, untung aja. Soalnya piye Mas, orang kampung tuh ya respon terhadap COVID itu lebih paranoid daripada orang kota, meskipun sama-sama ada respon negatifnya ya. Dikucilkan pasti. Iya pasti. Dirasani tonggo. Ih, Nopal kena corona. Bukan hanya aku, bisa jadi ya bapak ibuku bareng. Akhirnya terstigma negatif ya. Iya. Padahal mereka butuhnya support, bukan kaido. Iya. Warga Jombang. Jangan gitu. Harus dirangkul ya. Iya. Terus gimana? Akhirnya tadi gimana? Yang apa namanya? Bapak kos sudah sampai kan berarti Bapak kos dapat kabar itu setelah berapa hari? Satu minggu lebih. Satu minggu hasil swab keluar, langsung ngabarin Bapak kos. Ya. Terus akhirnya nggak ada solusi. Ya wes, Bapak kos karena mungkin orangnya awam ya, nggak paham, dan aku kasus pertama kali di lingkungan itu nyari solusi dewe Mas. Nah, sing seru iki. Iya. Cari solusi sendiri. Motoran, ya coba ke vaskes terdekat lah. Puskesmas, balik ke puskesmas lagi. Puskesmas ke Putih. Iya, puskesmas. Saya butuh nyari tempat karantina karena di kosan di lingkungan sekitar nggak bisa nerima. Emang susahnya di situ sih. Sebenarnya mereka pun juga kesusahan. Satu, orang kalau misal udah positif nyari tempat karantina itu harus daftar dulu. Daftar Iya, daftar di puskesmas, nanti puskesmas yang merujuk ke rumah sakit atau ke tempat isolasi. Oke. Nah, ada banyak opsinya. Kalau di Surabaya tuh setahu ada 3, Dr. Sutomo, RS Lapangan Indrapura, sama di RS Haji. Cuma yang RS Haji ini nggak bisa karena KTP ku bukan Surabaya, Mas. Ya satu-satunya opsi ya yang RSL Indrapura itu. Kalau Indrapura itu untuk semua orang yang nggak harus KTP Surabaya. Untuk semua orang. Cuma masalahnya itu harus daftar dulu. Daftar di Puskesmas Keputih. Iya. Tapi ACC nggak dari Keputih? Nah, nggak ACC. Nggak ACC ya? Terus ya apa itu? Ini kita sedih loh harusnya. Iya sih. Ya, itu perjuangan sih menurutku. Jadi di hari itu juga, di hari yang sama ketika aku lapor Bapak Kos dan ditolak itu, ya coba ke RSL Indrapura bawa surat positif gitu kan. Terus nggak ada surat pengantar dari puskesmas, padahal harusnya ada. Bawa tuh ya buat administrasi, buat pendataannya orang RSL Indrapura. Tapi ya nekat aja berangkat. Nah, sama RSL Indrapuranya sudah daftar Mas, tanyain gitu. Belum, dari puskesmas mana? Puskesmas Putih. Terus. Tapi saya udah terlanjur positif gitu. Yes, itu strategi sedikit memaksa sih Mas ya kan. Daripada nggak dapet tempat tinggal. Daripada nulari teman-teman yang lain kan. Iya, iku motoran kan bayangno orang-orang di jalan iku wis ketular gak ya? Enggak lah, maskeran kayak. Maskeran ya. Tangan nih kan. Masih. Motormu berarti mengandung Covid loh. Iya. Harusnya ono cuci motor pakai disinfektan untuk motor-motor yang ini, yang punya penderita Covid.
harus semprot disinfektan, ojo mek cuci salju to, cuci disinfektan. Ngono harus 100% alkohol. Sing nyuci mabuk iku paling gampang. Terus gimana? Nyampe Indrapura. Nyampe Indrapura alhamdulillah Ya apa carane aku nggak iso Pak, surat rujukan nggak ono tapi aku positif gitu ya. Akhirnya Iya. diterima. Diterima. Tapi ya gitu agak lama nunggu nih. Ya sekitar 2 jam nunggu Itu di luar. ketika datang di Indrapura, apa namanya orang-orang yang ngantri buat di karantina di situ ada nggak? Yang Waktu kamu datang itu tadi, apa kamu sendirian sepi? nggak rame kok. Rame juga ya. Iya, waktu itu kebetulan lagi kayak gelombang kedua gitu loh mas. Kan pernah tuh ya bulan Agustus, September itu kan banyak meningkat, terus kan agak landai, terus tiba-tiba Desember Januari kan naik lagi. Nah itu. Berarti sebenarnya kesadaran terkait COVID, terkait karantina mandiri di Surabaya itu sudah meningkat sebenarnya. Sudah tinggi kesadaran warga. Jadi ya Pak Satpol PP jangan galak-galak gitu loh. Sebenarnya warga itu juga udah udah sadar diri, udah aware terhadap corona. Buktinya aja banyak yang ya wes aku kena COVID, sadar diri, aku ke puskesmas, aku cari tempat karantina dan aku karantina mandiri pun juga bisa. Jangan galak-galak tolong. Terus nyampe ke Indrapura, administrasi tralala ya apa akhirnya? Kan tadi kan nggak bawa surat rujukan. Nggak apa-apa, pokoknya bawa surat keterangan positif dari rumah sakit gitu. Habis administrasi singkat cerita lah, masuk, dapat kasur, dapat kamar, isolasi di sana. Satu kamar, satu kasur itu untuk satu kasur sendiri kan, nggak mungkin Iya. satu kasur untuk dua orang kan. Aduh, pengen lah. Ketemu nih bapak-bapak. Tapi satu ruangan itu satu kasur aja atau satu ruangan? Enggak, satu ruangan 16 orang. 16 kasur kan tapi. Iya. Itu ya apa itu? Ketemu orang-orang ini kan berarti sesama apa sih? Bukan penyintas yo. Apa penderita lah, Penderita. Waktu itu penderita statusnya masih COVID. penderita. Ya apa Iya. itu? Pengalamannya itu. Kalau secara gejala hampir sama semua kayak aku. Anosmia gitu kan, demam. Demam, diusir bapak kos juga. Ya Masih ada. gejala? Ada. Itu kalau misal di form tuh ya, form pendaftaran calon pasien RSLI. Kenapa alasan ke RSLI Indrapura ada tuh penolakan warga sekitar, ada dicentang aja. Oh, oke. Jadi penolakan juga salah satu ini ya indikator bahwa emang harus ini karena dia kan nggak mungkin isolasi mandiri juga ya. Isolasi mandiri percuma kon nang jero kamar tapi tonggomu ngrasani nopal pergaulan bebas makan kena corona. Kayak ngono kok. Gak dikontrol emang kehidupane. Makane jorok ngono ya. Iya, paling. Terus akhirnya tadi kan wes ketemu satu ruangan 6 orang. Itu 16 orang ya. 16 orang itu kalau kamu lihat itu range usianya berapa sih emang yang di ruanganmu tadi? Beragam. Dari yang paling kecil ya. Paling kecil umur 7 tahun, ada samping 7 tahun itu dia sendirian juga di sana. Enggak, sama bapaknya. Berarti bapaknya Kluster menemani. keluarga. Klaster keluarga. Keluarga. Oh, berarti satu keluarga di satu Iya, ruangan itu. ada bapaknya, ada ibunya, ada. Kamu kasihan ya sendirian. Bapak ibunya mana, Dek? Gak ada. Saya Batangkara di Surabaya. Cuma punya bapak kos. Bapak kos aja udah mengusir saya. Sedih mana? Musik sedih nanti. Musik sedih mengiringi cerita sedih Sinopal. Terus akhirnya ya apa? Hari pertama. Tadi kan administrasi berarti udah langsung ngisi form, udah langsung masuk ya. Itu dikasih wejangan nggak? Maksudnya kayak nanti karantina kita selama sekian hari kayak gitu. Dijelasin apa aja pertama masuk itu? Itu bukan sedikit wejangan sih, apa ya? Kayak semacam prosedural. Kamu tuh nanti bisa keluar karantina ketika apa? Nah, itu ketika apa saja? Apa indikator-indikator? Jadi satu, sudah dilakukan karantina 10 hari terhitung dari tanggal swab. Oh, tanggal swab. Berarti itu keluar swab itu tadi sama kamu ke Indrapura itu selisih berapa hari? Kan selisih 4 hari kan? 4 hari, udah dapat 4 hari berarti kurang 6 hari ya harusnya. Nah, jadi nggak lama-lama di situ. Berarti tetap 6 hari. Atau Terus. kedua hasil swab yang dilakukan di RSL Indrapura itu sudah negatif. Berarti ada 2 syarat. Terus Kalau salah satu itu terpenuhi, boleh keluar. ya harus dua-duanya ya. Ya, harus keluar. Berarti ada juga yang langsung swab di tempat ya? Swab di tempat langsung karantina. Ada, jadi ada kok orang yang misalnya ya, swab itu kan dilakukan berjangka 5 hari, ya kan? Terhitung 5 hari dari swab pertama.
misal nih aku swab tanggal 10, ya wes ketika aku masuk di RSL Indrapura tanggal 14, tanggal 15 aku swab di sana. Oh Gitu. Jadi kalau misal hasilnya negatif boleh keluar. Jadi karantina cuma sehari. Oh gitu. Tapi masalahnya kan aku nggak. Tapi tadi kan apa namanya, swabnya kan udah terhitung ya, itu swab di kita daftar swabnya atau hasil swab keluar? Daftar swab. Oh berarti ketika daftar itu waktu udah berjalan ya? Waktu udah Bukan ketika hasil swab keluar ya? Alah gitu, tak kirain keluar dulu hasilnya kayak gimana, habis itu ya wes baru prosedural yang lain. Kalau emang dia negatif ya udah negatif, nggak dilanjutkan, ketika positif dilanjutkan. Berarti dari kita datang swab kita daftar itu udah dihitung berarti. Nah, Karena mungkin masuk ke gejalanya ya, gejalanya udah dimulai dari hari itu mungkin. Iya. Berarti total sejak awal kamu merasa ada gejala sampai kamu ke Indrapura itu berapa hari? Gejala ya. Kalau gejala sih 7 hari. Berarti 7 hari. Sudah 1 minggu di luar itu emang positif baru masuk ke ini. Oke. Terus hari pertama pasti kan ketemu rekan satu ruangan. Iya apa kesannya di situ? Social distancing gak sih sesama orang yang positif itu? Enggak ya? Kan masih positif gitu. Ya kan sama-sama positif gitu kan. Ya wis. Padahal seharusnya ada physical distancing nggak kalau di tempat karantina itu? Secara rules? Enggak kayaknya. Nggak ada kayaknya. Enggak. Karena nggak diimbau juga ya. Iya. Nanti sesama pasien COVID nggak boleh saling berdekatan. Kenapa? Takut nanti kesembuhannya nular. Nggak gitu konsepnya. Terus apa yang kalian obrolkan ketika saling bertemu gini, Pak? Gimana gitu ya? Ya ngobrol kadang kerja di mana Mas, basa-basi lah. Kok bisa kena itu gimana? Iya, gitu. kok bisa kena gimana? Kadang-kadang ya pingpongan bareng. Oh ada pingpong. Oh ada dong. Apa iki fasilitasnya kalau di ini Indrapura? Fasilitas untuk ini penderita COVID selain pingpong. Ada pingpong, ada peralatan gym. Wih, Iya, serius. sehat ya. Ono kafe nih bareng. Lapangan golf ono enggak? Lapangan golf, kolam renang. Ya mungkin iki Iya, sih? harusnya. Roller coaster. Kan biar terhibur, bahagia, hormon-hormon bahagianya. Apa? Posisi udah panjang. Udah panjang banget. Kan tadi katanya butuh durasi lama. Oh 2 jam. Boleh, Mas. Daripada 10 jam intro akad. Halo, coba gue channel iku. 10 jam intro akad. Kurang ngerti ae 10 jam sirene Satpol PP. Pusing kon. Biar gak kon kayak Covid 10 jam sirene Satpol PP. Masih lama ini masih mukodimah. Oke, guys, lanjut. Oh iya. Tadi yang ini pertama apa namanya kan? Tadi nyampe mana adukan lali kan? Iku lapangan gol. Iya, total lapangan golf. Fasilitasnya apa aja? Selain ada gym, pingpong, Ono kafe, makan tuh 3 kali sehari. bayar. Gratis. Wih, anak kos. Sumpah, rek kon sing emang positif. Karantina ore, iku hidupmu lebih sejahtera koyoke. Lebih Daripada sehat, kon nang ya. kosan, penyetan, promak, Iya. penyetan, promak terus ae. Negatif Covid, positif tipes kok suwe. Iya. Iya gak sih? Gak sembuh-sembuh malah ya. Oh berarti semua fasilitas emang dibayar sama ini ibaratnya pemerintah lah ya sebagai mengakomodir tadi programnya. Terus berarti emang nggak ada pungutan biaya juga ya di sana ya? Aman. Makan menu diatur kan tapi sama sana. Ya tuh. Boleh rokokan nggak di dalam? Gak boleh bro. Nggak Gak boleh boleh rokok. bro. Itu segala macam rokok, vape, bahkan Nggak obat boleh. dari luar itu nggak boleh dibawa. Ya sedih lah. Sing perokok pikir ulang sih nggak apa-apa sih. Coy. Tergantung pilihanmu lah. Pilihan ada di tangan anda. Pokoknya sampai di paido tonggo ya. Terus itu selama kamu ketemu kayak anak kecil berarti dia nggak sekolah juga ya? Enggak sih. Yang kerja gitu gimana? Oh kan kamu kerja itu gimana kompensasi dari perusahaan? Kalau kompensasi sih kayaknya nggak ada. Tapi ada pelonggaran maksudnya dikasih waktu cuti gitu kan? Oh. Enggak. Kalau Masa tetap kerja nang kono? Kalau waktu cuti sih, maksudnya cuti itu gak kerja ya? Iya. Nggak WFH atau apa gitu ya? Iya. Enggak.
dikasih spare waktu buat emang kamu Ya, istirahat ya, gitu kan. Istirahat ya selama berapa 2 minggu. 2 minggu. Total. Tapi eman ya waktumu cuma 6 hari untuk menikmati fasilitas. Terus habis itu yang kamu dapatkan di karantina itu apa yang nggak kamu dapatkan di Kosan. kosan boleh di luar karantina? Di luar Mungkin karantina. penerimaan teman-teman di sana lebih welcome atau kayak gimana? Yang nggak kamu dapatkan di luar? Aku bahkan bisa bilang ini sih, ya bener lah aku karantina di sini. Sampai bilang kayak gitu. Kenapa? Karena satu, ketika kita itu menutup diri, maksudnya menutup informasi ternyata kita positif, itu ada kemungkinan kan kita nulari, Pak. Ya kan? Nulari itu bisa jadi ke ya teman kosan atau mungkin secara nggak sengaja ke orang tua. Iya, kalau misal gejala yang kita tularkan itu aman-aman aja. Tapi kalau misal sampai gejala pneumonia, aduh, jangan deh. Tapi sepengetahuanmu di sana itu ada nggak sih orang yang emang gejalanya itu parah gitu loh? Ada. Itu kayak gimana? Gejala parah itu seperti apa di sana? Ya, ada yang pakai ventilator. Ventilator itu aku area ekonomi gak paham ventilator. Oh, itu ya, alat bantu pernafasan lah. semacam sing dicolok. Serius. Pakai Iya. tabung. Iya. Jadi ada satu tempat khusus itu, ya alhamdulillah bukan tempatku ya. Tapi itu emang ada ini ya, ada tempatnya tersendiri. Ya, dan itu lebih dekat dengan dokter tempatnya. Lebih banyak nggak yang gejala serius itu? Banyak. Banyak. Bisa nggak mempresentasikan misalkan berapa persen sih dari seluruh orang yang dikarantina di situ yang punya gejala serius? Kalau secara jumlah kasur sih ya, mungkin 1/10. 1/10. Jadi 1 dari 10 kasur itu diderita orang yang punya gejala berat. Kalau katakanlah, mohon maaf ya Gio, meninggal gitu ada nggak yang sampai kayak gitu di karantina itu? Ketika aku di sana sih enggak. Nggak ada ya? Cuma ketika cerita sama ya perawat di sana gitu kan, ada. Bahkan ada yang minta ya sebelum dia meninggal ya, itu minta ke kampungnya, kan dia bukan orang Surabaya gitu. Jadi ketika meninggal dia minta Terus balikan ke kampungnya, rawat jalan di rumah sakit dekat Tapi itu kampungnya, nanti gitu. kampung mau menerima nggak kira-kira? Maksudnya kampung itu bukan perkampungannya, rumah sakit yang dekat kampungnya gitu loh. Oh, Jadi dia itu pindah rawat inap aja. Sebelumnya di Surabaya dipindah ke sana. itu mereka yang bergejala berat itu tadi ya? Ya, ada Mungkin salah biar satu lebih dekat sama keluarga juga. Ya, mungkin. Tapi kalau untuk pasien-pasien yang mohon maaf lagi meninggal gitu bisa harus dikuburkan di Surabaya kah atau itu ngerti nggak kamu informasi terkait itu? enggak sih. Nggak tahu apa nggak? Enggak tahu aku. Soalnya kan kalau di Surabaya kan yang salah satunya kan di Keputi itu kan, emang jumlahnya semakin besar juga. Terus lagi ada hal lain nggak yang nggak kamu dapatkan di luar tempat karantina? Tempat karantina. Selain penerimaan tadi ya lebih welcome karena emang sama penderita saling support. Yang lain apa ada nggak? Apa ya? Lebih merasa tentram aja sih. Maksudnya gini Mas, ketika kita sakit ya kan, kita nggak tahu apa sih sakit kita itu kan, ngerasa nggak secure gitu ya kan. Iki aku nggak bisa merasakan apa-apa, ya. Makan ngerasa nggak enak, tenggorokan kerasa nggak nyaman. Iki aku sebenarnya sakit apa sih gitu, bisa nggak balik gitu. Masuk ya guys, ngerasa no kopi lanang mana yo. Ya Menerka-nerka ya emang susah ketika kita menghadapi sesuatu yang nggak kita tahu mungkin. Ya. Kalau di situ mungkin lebih ada kejelasan dan ada kejelasan. orang-orang yang kita tanya juga emang kompeten di situ kan, ada dokter, ada dokternya, perawat. ada perawatnya, dan bahkan perawatnya pun setiap hari tuh ya welcome untuk tak tanyain. Cantik. Hah? Lanang pak? Manre. Ono cinlok nggak cinlok? Cinlok. Mana tuh? Kejauhan cilok ono. Kirain kayak di Wisma Atlet. Ya lek pedagang cilok positif mlebu nang kono karantina tetep dodolan cilok ya. Laris pasti. Kan iso ae misalkan aku pendodol kopi, aku negatif, Pak sekalian jualan boleh enggak Pak di sini? Biar usaha aku enggak mati juga kan. Mungkin pasien butuh kopi. Iya. Tapi salut juga sih sebenarnya buat tenaga-tenaga medis yang emang udah bekerja keras. Soalnya kan aku ada juga teman tenaga medis itu kan cerita sampai
pakai APD itu berapa lapis itu. Sebelum pakai APD pun harus mandi, harus buang air. Betapa repotnya kalau lagi tugas pakai APD itu dia harus ke kamar kecil tuh repot banget sih emang. Belum lagi suhu. Bayang norek kon gawe jas udan lho, males-malesan kan. Keringet panas sumuk. Bayang no iki APD berlapis-lapis. Makanya ojo lupa, ojo dipaidu petugas medis iku. Masya galak-galak iku demi kesehatanmu, kesehatan awak dewe. Support lah kayak gitu. Tapi yo petugas medis ojo galak-galak pisan sih nang arek-arek. Kadang arek-arek iku gak mudeng. Bapak, Ibu, Mas, Mbak tenaga medis. Kadang kita itu nggak paham gitu loh. Makanya langkah baiknya kalau diajak ngobrol baik-baik, kayak gimana gitu lebih enak. Ojo diamuk ae. Sebenarnya corona ini kan bukan bukan masalah satu dua belah pihak. Ini masalah kita semua gitu loh. Nah, gimana masalah ini tuh bisa kita siasatin sehingga karena ada corona kita justru bisa lebih berdampak. Jangan kita tok yang dikena dampak corona. Bukan saya kena dampak, tapi saya berdampak loh pada corona. Karena ada corona, saya bisa berinovasi kayak gitu. Harusnya kan gitu. Soalnya kan pandemi kan nggak mungkin selesai 1-2 tahun kan. Katakanlah aja flu. Dia udah berapa puluh tahun. Kayak gitu. Berarti PR-nya bukan kita menyelesaikan, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan corona ini. Iya. Terus berarti tadi ketika kamu masuk ke Indrapura itu masih gejala enggak? Masih anosmia itu bertahan Berapa hari? lama, ada 3 mingguan. 3 mingguan. Iya, Berarti selama 3 minggu aku gak bisa ngerasakan nikmatnya kopi, Mas. total kamu di Indrapura itu kan 6 hari kan berarti di karantina. Berarti ketika kamu keluar dari Indrapura pun sebenarnya masih ada gejala, Tapi kok dibolehin keluar? Sebenarnya gejala anosmia itu tergolong gejala ringan. Gejala ringan dan bisa sembuh sendiri. Dan ada indikasi bahwa indera pengecapku semakin lama semakin membaik. Berarti kan tadi kan kamu cerita ada 2 prosedur yang harus kamu penuhi ketika keluar dari karantina. Prosedur yang mana? Antara apa tadi yang satu kan tadi negatif. Ya. Negatif swab, kemudian yang kedua? Yang kedua udah karantina. Sudah karantina. Nah, Maksimal yang mana? 10 hari. Yang mana? Yang karantina. Karantina kan cuma 6 hari. Ya, 6 hari kan ditambahkan dengan ini, ditambahkan dihitung dari aku masuk apa? Tapi tes swab lagi nggak itu? Ya, Negatif. positif. 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 Iya. Jadi Iya. kan ketemu aku itu saya positif. Positif kabeh kon maring ini. Enggak, Ngomong ini. rek. Ojo khawatir. Jadi Gimana? Panik lah aku ini. Rokok mana rokok? Aku lek panik udah rokokan. Kaget. Enggak, gini loh maksudnya. Jadi Prosedur. kena kopimu. Enggak apa-apa. Sementing sehat. Kopinya enggak enak diri enggak apa-apa. Kita memang harus sedikit berkorban terkait rasa dan kehidupan. Itu. Terus. Jadi waktu aku Korek. Panik. Aku waktu di Dredeg lah aku kan ngomong positif. Allah. Tremor. Ya apa? Ya waktu aku diperbolehkan keluar masih positif Masih positif. Tapi kenapa kok diperbolehkan keluar? dengan nilai PCR 19. Paham Oh, nggak? lah iku sing enggak dipahami arek-arek kadang. Ya Moro-moro minimal 37. Oh 19. Jadi ya masih jauh dari angka normal, tapi gini. Iki sing penting. Ya. Disut wajah. Ini edukasi kawan. Ini edukasi kawan. Gimana? Ada 2 orang yang diperbolehkan keluar, maksudnya dengan nilai rujukan negatif ya. 1, ya memang nilai PCR-nya udah 37. Ya. Udah negatif gitu. Sudah PCR ki apa biar orang-orang tahu. Koncone PCX. Tolong di-upgrade lagi ya. Aku juga gak paham, wis. Guyone pokoknya bapak-bapak nang karantina ngono ta. Iki tadi wis serius lho, ayo. Iya, aku sepurane gak paham. Cuma nilai ini, nilai ini adalah nilai hasil tes swab PCR gitu loh. Dengan batasan minimal 37. Kalau misal di bawah itu ya berarti udah positif COVID tuh. Di bawah itu. Iya, dan ngomong apa emang? Oh yo. Kamu 19. Heeh. Ini emang katanya edukasi.
Satu, orang tuh bisa keluar karena nilainya sudah PCR-nya sudah negatif kawan-kawan. Yang kedua, positif bisa jadi boleh keluar. Asalkan dia itu sudah karantina selama 10 hari dihitung dari tanggal swab pertama, ya kan? Dari tanggal swab pertama. Nah, maksudnya apa kok boleh keluar? Karena PCR tes itu hanya bisa mendeteksi ini bangkai-bangkai atau mungkin tubuh-tubuh virus corona yang ada di dalam tubuh. Jadi meskipun itu sudah mati dalam tubuh, itu masih terdeteksi sama tes itu. Makanya dokter itu boleh mengeluarkan pasien dengan catatan satu, sudah ada gejala membaik di pasien. Ya, misalnya kan ketika aku masuk itu kan organ yang terinfeksi Masih hidung, hidup, ya kan? Hidung, terus tenggorokan, ya kan? Nah, langkah penolongannya adalah bagaimana caranya supaya infeksi ini nggak menjalar ke paru-paru, Oke. gitu kan? Tapi waktu itu hasil toraksku ada bercak sih di paru. Dan kondisi si virus juga masih hidup ya, berarti masih aktif Iya, waktu masih kamu aktif. pertama masuk. Dan Dan ketika keluar sudah terdeteksi mati, tapi masih terdeteksi ada. iya dan ada itu bangkainya, seperti itu. Berarti masih ada bangkai di sini. Iya, bisa jadi. Dia sini kayak Hah? enggak ya? Enggak. Aku kok ya apa? Jasinan untuk corona yang ada dalam diri. Turun kapan nih, Pak? Bila Hadirin Mustafa ya corona. Enggak gitu aja. Ya. Untungnya gini. Di RSL Indrapura itu ada relawan. Ini keluar daripada perawat sama dokternya ya. Jadi relawan itu memang tugasnya adalah untuk mendampingi si pasien ketika keluar dari RSL. Khawatirnya ada orang-orang nih, misal kayak ketua RT, kayak manajer kantor yang nanyain hasil swab terakhirmu gimana. Nah, mereka kan nggak tahu ilmu-ilmu kayak gitu tuh. Nah, tugas relawan itu adalah mengedukasi mereka. Berarti relawan itu mendampingi kamu untuk menyampaikan Iya. hasilnya itu ke siapa? Ya ke manajer, ke bapak kos. Oh, berarti emang mendampingi sampai ke bapak kos ya? Iya. Tapi alhamdulillahnya sih nggak sampai perlu bantuan itu aku. Tapi mereka ketika dipanggil insya Allah akan datang. Penanganan corona di Indonesia sebenarnya bagus loh. Cuman apa nggak mari-mari? Itu kita perlu undang siapa ya? Dinas Kesehatan Surabaya. Siapa aku rek? Siapa aku? Ya kalau iso lah lewat Pak Joko mungkin. Pak Joko kan bisa menembus ke mana-mana. Terus akhirnya diterima lagi. Bapak Kos. Itu di hari setelah karantina ya berarti. Berarti total kamu kena gejala, ditolak bapak kos sampai keluar karantina dan diterima bapak kos lagi itu berapa lama ya? Dihitung dari tanggal swab sih pas 10 hari ya, 10 hari ke-11 lah. Itu bapak kos udah oke ya, sudah mau menerima, disambut selamat datang Noval Aziz, anakku yang tersayang yang sempat aku benci karena kena corona. Pakai spanduk. Sebenarnya sayang bapak kosmu ya. Makanya nggak pindah kos, sudah pindah kos. Iya. Menguji eker-ekeran tak tinggal. Berarti setelah keluar dari tempat karantina, isopo si rokokan aku. Jadi sebelum setelah kamu keluar dari karantina itu ada nggak perbedaan sambutan masyarakat atau teman-teman ya keadaan sosial sekitarmu lah? Kepo sih mereka. Kalau Lebih ke arah kepo. Ya perasaan nih. Tapi nggak yang menolak ya berarti ya? Sudah. Nopal sudah keluar dari karantina gitu. Padahal nggak ngerti lah bisa positif asli. Aku Menang. Soalnya daripada disampaikan masih positif tapi nggak paham kan jadi konflik mana? Iya. Mending dianggapnya yang penting kan sehat gak? Sehat kok. Soalnya emang secara medis diakuin bahwa meskipun kamu masih ada virus corona tapi didelok si virus coronamu itu masih kondisi aktif apa udah nggak aktif atau udah mati. Kalau udah mati nggak apa-apa. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuman ya tetap kita karena masih bersinggungan sama banyak orang kita tetap physical distancing. Misalkan aku sama Nopal kan physical distancing 1 meter. 1 meter nggak sih? 1 meter. Nggak bisa ado-ado kan? Nggak mungkin kan aku nang kini kan tak wawancarai nang Indrapura. Terus ada nggak sebelum kamu keluar itu harus ada pengecekan rutin, laporan rutin terkait kesehatanmu, perkembangan? Nggak ada. Nggak ada.
Jadi pas ini Mas misalkan ada gejala lagi nanti ke sini lagi. Ada pasti. Gimana itu yang Ada disampaikan apa? Dikasih CP sama apa relawannya. Kalau misal ada keluhan setelah ini keluhannya lebih berat daripada keluhan yang kemarin, ya nanti bisa dirujuk lagi. Berarti emang benar-benar bagus sih menurutku ya. Apa namanya kayak aku nggak pernah dikarantina karena emang nggak ada gejala juga, tapi bukan berarti aku bebas kemana-mana juga. Ya kemana-mana akhirnya sekarang bawa iki. Biar aku maido, lapo sih KBKB kudu disemprot, KBKB disemprot. Tapi ternyata aku tuku. Opo yo ben aku gak dipaido, arek-arek ae go hand sanitizer. Ya dan kenapa kita nggak pakai masker ya tadi udah disebutkan karena kita sudah negatif COVID. Iya. Ya. Pak Joko terima kasih tes gratisnya. Dan aku insya Allah wis kebal. Maksudnya gitu? sudah. Emang kalau udah sempet kena itu resiko untuk kena gejala lagi lebih. Harusnya seperti itu sih. Soalnya gini, sampean pernah nggak lihat baca artikel orang-orang yang diprioritaskan untuk divaksinasi? Belum. Gimana itu? Nah, Ya didik sih, macam-macam didik lah. ya. Dan urutan yang terakhir itu, dan bahkan nggak perlu adalah orang-orang yang sudah jadi penyintas COVID. Disebut penyintas. Sudah jadi survivornya, itu nggak perlu. Nggak perlu. Iya, bahkan kemarin Kalau penjelasannya sempat gimana? screening sih, sempat screening untuk donor plasma. Oh, berarti lebih berguna ya setelah Iya, itu. Buat teman-teman yang belum kena itu tadi. Iya, apa mana? Bene kawan-kawan ya kan. Semacam cacar berarti ya. Kalau udah sekali kena, resiko untuk kena lagi itu sangat minim. Yo, bahkan gini loh mas. Nek menurut berita sih ya. Orang-orang yang Berita nang dhisik iki, Land Today apa Tribun? Enggak, ini insya Allah Bali. Emang Tribun gak valid? Masa gini. Pengobatan COVID itu kan ono sing gawe plasma itu, ya kan? Plasma nutfah. Guyonane re. Hanya anak biologi yang paham. Enggak, plasma konvalesen tau apa ngono ya. Itu dari penyintas COVID. Nyari banyak dan kalau misal butuh golongan darah saya B kasus negatif, kalau misal cocok it's okay, nggak apa-apa, nggak masalah. Plasma. Tapi butuh screening sih, itu screeningnya ketat. Kemarin aku aja nggak lolos. Ya mungkin kedepannya lolos kan, butuh screening lagi. Untuk membuat diri ini lebih berguna Yo. kepada mereka yang membutuhkan emang. Terus setelah keluar, ono nggak sih mindsetmu yang berubah terkait corona? Sebelum kamu kena corona, kamu memandang corona ini seperti apa? Aku memandang remeh sih, Memandang remeh. serius. Soalnya kadang kan masih jadi perdebatan bahkan kontroversi sampai sekarang itu kan. Yo, Ono nggak sih corona itu? Iku sing ternyata ada. Ternyata ada, cuman emang kurang kroso ae kon rek yo alhamdulillah kon bersyukur pada Tuhan. Imunitasmu itu lebih tinggi daripada teman-teman yang lain. Mungkin Yo. seperti itu, bukan berarti corona nggak ono loh. Ciptaan Allah loh itu. Sama seperti kita manusia, ini bentuknya virus aja sih. Dan kita belum kenal. Harusnya gitu. Berarti kamu masuk ke golongan tidak percaya corona? Waktu itu percaya aja mas, maksudnya yus aku arek IPA lah, paham ya apa sih virus itu. Cuma karena semakin lama kok awakku aman-aman aja, ya wis lah semakin gak disiplin. Masker di dokno, terus mari ngono Tidak jabatan. Itu. Apa masker di Ditaruh kalungkan, padahal kan sebenarnya nggak boleh ya di sini. Mm-mm. Better dilepas, ditaruh di tempat yang lebih safety. Terus nggak rajin cuci tangan, makan tinggal makan. Marinya kelopo wis gak peduli ya pokok. Ternyata kena. Iya. Setelah kena baru ternyata Oh. emang rasanya aduh. Tuku sebarang kali dari mas, masker ya kan. Masker sing iki, sing tutup kain iku. Langsung sing Iya. emang proper ya. Masker sing proper iku. Terus tuku hand sanitizer loro, siji nang kosan, siji nang kantor. 2 tuku apa disinfektan iku lho. Sing 10.000-an sak botol gede sak iki semprot-semprot nang kosan. Segitunya ya. Dari yang awalnya emang nggak peduli apa sih corona, imunku lo kuat gitu. Tapi di suatu saat kon drop, selesai kehidupanmu. Rek kon bakal bingung. Mana masker, mana hand sanitizer? Aku pengen adus iki gawe hand stabilizer. Mandi disinfektan. Tapi temen lo koncoku iku awal-awal iku ono sing sampai setakut itu.
Bahkan dia itu pesen apa sih, disinfektan itu ada 2 jerigen. 1 jerigen itu isi 3 literan. Terus tak tanya, lah pokoknya tuku ikat dodolan entah. Ternyata enggak. Ya itu dibuat dicampur ke apa sih, bak mandi. Terus ya untuk semua kebersihan rumah, kain apa buat pel-pelan itu juga dicampur ikut tadi disinfektan. Dan alhamdulillah sih areke enggak kena. Kayak saya dodolan tadi. Ono Mas. Ono. Aku kenal lah. Total ya kan disinfektan rong jerigen. Kayak apa Mas tuh kagak-kagak ngono kan. Rindan. Rindan si kabeh didol-dol ae emang. Rindan. Emang koyo ngono areke enggak percaya corona tapi dodolan masker, dodolan hand stabilizer. Maskernya ditoto. Dia ini enggak kayak masker loh tapi dia dodolan. Paketan, Mbak. Ono tulisannya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Tapi koyo gak barokah sih iku. Apa? Apa? Gak barokah ae. Dek ini soalnya ngene disensor gak usah diomongin. Barokah insyaallah barokah karena dia ngedol hasil terlalu larang dek nih. Iya. Terlalu larang, mencari keuntungan di atas kebuntungan. Terus apa maneh iki yo sing kudu ditakono. Nah, tadi kan perspektifmu kayak gitu kan, akhirnya tertimbul kesadaran dalam diri bahwa kita emang harus aware terhadap virus corona ini. Berarti sekarang kamu emang sangat menjaga itu tadi Yo ada perubahan itu lah. mencoba kamu sampaikan nggak? Saiki awakmu lek mau kan kamu sempat ke kubu yang meremehkan corona. Saiki apa mindsetmu terhadap pandanganmu terhadap arek-arek yang emang masih meremehkan corona? Corona itu konspirasi. Ya apa menurutmu? Lenek corona itu konspirasi. Aku sebenarnya penganut teori konspirasi. Flat Earth Society ya ternyata. Enggak, aku bumi donat sih aku. Maksudnya gini, corona itu ada cukup itu. Kalau misal teman-teman itu ada yang nggak pakai masker gitu kan, nggak disiplin. Apa yo? Aku cuma bisa menganjurkan aja. Masker honor ya. Cintailah tubuhmu, cintailah keluargamu. Soalnya dampaknya gak nang kontok ngono lho. Wong tuamu iku lebih rentan, kon gak sayang ta ambek ibumu, ha? Gak sayang ambek bapakmu kon, ambek adikmu, ambek masmu. Yo mas yo galak yo, sayang ngono rek. Kon sik kuat-kuat ae sik enom kena corona mungkin. Bapakmu, ibumu, ya opo? Duraka kon. Makane nggih masker, nang omah nggih masker. Adus lek perlu maskeran gak apa-apa. Ojo sih guys ambekan kok. Nggih iku lho, tambah ono iku ibumu dikandani ibu, lek ngepel campur iki lho disinfektan, ojo mek gawe Prostek, Superpol, ojo lah. Ya iku gak apa-apa tapi ditambahi untuk menjaga keluarga yang kita sayangi. Yo ngerti aku gak ono sing sayang ambek kon tapi coba lah. Kon iku menyayangi mereka. Cintaiku gak harus dibales. Lah jari koncoku. Lah aku sih untung ae. Kuat aku masuk gawe sing cinta. Cerai. Gak apa-apa sih. Engko nonton arek. Waalaikumsalam. Kita sambut Pak Joko, kudu Pak Joko. Terus pesan kesanmu terhadap corona dan kehidupan ini. Terus apa pekerjaanmu itu? Apa nih? Enggak maksudnya pekerjaanmu itu penyambutan teman-teman kantor itu ya apa? Ketika aku mari di karantina ya buat teman-teman kantor. Yo sebenarnya kalau secara verbal, sih ya sedikit apa ya? Khawatir. Wih, penyintas Covid ngono. Tapi aku memandangnya guyonan jenenge kanca dhewe. Kalau dari kantormu sendiri itu banyak nggak yang kan tadi kan kamu kan kemungkinan juga tertular dari kantor kan? Nah kantormu sendiri ya oke. Banyak nggak yang kena juga? Oke. Banyak. Berapa persen? 50% ada? Bahkan pernah iki mas 1/15 tuh ada nggak sih? Berapa persen? 1/15 banyak berarti. Soalnya emang dia ketemu dengan orang-orang luar juga kan? Bukan ketemu sama orang-orang luar juga. Maksudnya di luar kantor itu tadi loh. Dia ketemu klien dan lain-lain. Pun kalau misalnya lingkungan kantor ya mas, kan ruangan tertutup AC ya kan? Udara semula kayak nang gunung mas, ya kan? Semua
Tapi ketika tracing mau emang kamu kenanya dari kantor kayak gitu. Aku sih menduganya dari kantor. Kalau Soalnya- teman-teman lingkungan sendiri maksudnya teman cangkruk lah, teman dolin ya, kalian ada yang positif enggak? Enggak ada. nggak ngaku aja sih lek arek-arek iki. Enggak kok mari tes sebelumnya kabeh. Mas. Toh juga, hah? 1 hari sebelum Mas kena kan sama aku. Iya, tapi kan kamu nggak ada gejala. Enggak tahu aja sih. Nggak tahu aja. Tahu aja emang dia. Enggak, tapi ini sih rencana aku pengen juga bikin swab lah di sini di tempat ini. Maksudnya kan kalau kru kan oke lah, mereka sudah tes semua kan, sudah insya Allah negatif dan bertahan negatif. Yo mungkin untuk teman-teman yang di luar mungkin bisa nggak sih ini mengajukan pernah nggak nanya-nanya ke mereka, bisa nggak kita di satu tempat itu kita ngadain event buat swab bareng, kok di karantina bareng mungkin. Jadi kan lebih memudahkan orang-orang juga yang mungkin masih takut kan. Aku wedi aku di swab kok aku ketahuan corona jadi aib di keluarga mungkin. Gini, kalau lingkungan kantor sih hal yang seperti itu lumrah. Maksudnya panggil orang ketiga, maksudnya kayak semacam lembaga medis lah. Ya, kan akeh iku Mas, laboratorium kan Menyediakan fasilitas. menyediakan itu. fasilitas untuk tracing OTS. on the spot di kantor itu. Ada. Kan untuk kantor-kantor ono nggak sih gawe masyarakat lingkungan misalkan lembian sih awal-awal Bu Risma sempat mengadakan itu kan, dan itu menurutku bagus sih, jemput bola. Bilang aja gini, kalau misal itu adalah salah satu langkah antisipatif buat nyari tahu tracingnya mana. Kalau misal ada satu nih ya yang udah terindikasi positif COVID, ya langsung aja panggil lembaga. Tapi bayar bro. Ih, Mahal, bayar. bro. Mending langsung nang Indrapura ya lumayan oleh fasilitas. Hidup lebih sejahtera. Gak bisa perpanjangan tak Pak, mosok 6 hari toh Pak saya enak nang kene. Ono gak sih sing Tente anggaran. sing enggak gini, yang kamu ngobrol-ngobrol di sana itu ono nggak wong sing sampai mikir mending aku nang karantina loh daripada aku nang jogo klelet. Gak pernah. Gak pernah. Orang-orang pasti pengen pulang. Rindu keluarga. Pasti ada satu hari ketika aduh pengen bakso rek. Gak ono bakso nang. Kau ono. Apa Mie bakso? ayam ya kau. Berarti makanmu keseharian yang emang 3 kali sehari itu Makan apa? 4 sehat 5 sempurna ya ngono tuh. Hidup sehat ya. Iya. Hidup sehat itu emang susah ya. Apa membosankan. Kan membosankan, emang gak kulino ae. Iya sih. Biasa sego goreng penyetan, enggak ngurus iku lemak piro. Berarti emang lek menurutmu apa ae sing emang apa namanya? Yang benar-benar berubah mindsetmu terhadap kesehatan secara total, nggak cuman corona. Kan nggak mungkin kan moro mari kena covid, kena iki kon lebih Lebih rajin cuci tangan. cuci tangan ya. Iya. Iku PHBS ket zaman SD kelas 3 aku lek gak sih. PHBS sih bro. Aduh ya apa sih? Iku loh. Pembiasaan hidup bersih, sehat Oh. dan sehat. Dan sehat. Itu kan kita diajarin mencuci tangan, iku enggak epek. Biasanya kan epek mari. Iya. Itu kan harus ke sela-sela. Sebenarnya di Jawa itu kan wis diajari awak dhewe dengan mbah-mbah dulu. Iya. Sebelum masuk rumah ono padasan nang Jawa iku mbiyen. Padasan iku semacam apa yo? Koyo tandon air kecil lah di depan rumah. Mari tekan sawah, mari tekan indi, emang harus cuci tangan dulu baru kita masuk rumah. Di Islam pun juga ada. Kita wudu, kita rajin membersihkan badan. Iya. Itu kan termasuk ibadah. Iku sing arek-arek kaya aku sering lali. Aduh saya lali. Ngerasa seger wis berangkat ae. Kok meneh lanang. Wedok akeh sih ya koyo. Mek wedok kan tebel. Jadi ketok fresh apa men saya kono filter. Iku lah maksudnya kebiasaan-kebiasaan. Bahas filter. Kak, Iki filter tempel nang kene, filter. Jadi kan sebenarnya kebudayaan hidup bersih itu wis ket biyen ditanamkan, cuman emang karena apa ya? Kita butuh shock terapi, guys. Termasuk corona menjadi shock terapi supaya kita itu balik lagi ingat bahwa hidup itu emang harus anadzafatul minal iman. Bener gak sih? Apa ini? Kebersihan daripada iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman. Saya tergantung imane nang di segi iman. Melu Pak Joko. Melu Pak Joko mana? Pak Joko nang di sini. Oh, kan. Kurang kenal Pak Joko kan? Mari kita Kenal. kenalan. Medeni. Tanggung jawab.
Pak Joko tuh pundi nggih? Mboten nonton. Tak kira Pak Joko, ternyata ponakane Pak Joko. Pak Joko sibuk. Pada semua, ya, kucing itu bisa ngajarin kita tentang hubungan. Tapi This is the day to treasure our love, measure our love, treasure. You showed me the way to fly like a dove, soaring above. Joko Alexander mungkin isek keturunan iki Polandia. Enggak yo, Polandia apa Holland? Polandia. Oh, Hah? apa kok muru-muru Polandia ini? Yo Pak Joko. Pak Joko enggak penting sih saiki. Ya tapi untungnya Pak Joko bisa berjalan acara ini. Sip. Mantap. Yo menurutmu ya apa? Kon kan yo hidup di Jombang. Kok iki mungkin sedikit keluar yo, nambah durasi aja sih soalnya kameramennya sing dawa ae daripada intro akad 10 jam. Nah, iku kan dibiasakan enggak sih sama orang tua sebenarnya atau sama lingkungan buat hidup bersih? Pasti. Pasti Sebelum sering makan, diiringno ibu yo. Sebelum makan cuci tangan. Aduh, siku 2 kali sehari Yo. Sebelum apa 3 kali sebelum makan aduh sih. Ya enggak, Lene Atus kan dua kali sehari cukup dong. Negara tropisnya 2 hari sekali. Karena kan Cuma nang Jerman yo, nang Jerman gak apa-apa gak ada Gak apa-apa, dino, gak soalnya ada. suhunya emang gak Iya. mendukung untuk tidak mandi. Nang kene macet Jerman. Kumus-kumus ambu kelek aduh. Ambu kelek iku sih sing aduh arek-arek iki anjen. Terus apa maneh sing sebenarnya iku wis dibiasakno ket biyen tapi arek-arek sik mokong sampai akhirnya kena lah virus-virus kok ngene. Lah social distancing nggak mungkin yo. Apa yo? Istirahat yang cukup. Istirahat. Lek biyen niku sing diwara pandemi iku koyo pagebluk. Lah istilah wong Jawa. Pagebluk iku apa sih isuk gejala sore mati. Iku koyo gejala-gejala mbiyen flu awal-awal terus ono pes dan lain-lain. Iku kan emang ngeri kan. Yo, tapi wong gak ngerti, wis moro-moro dijenengi pagebluk ngono. Pagebluk. Jadi isuk loro bengi mati. Dan iku emang yang menyadarkan orang juga sih emang manusia iku ngono koyo. Lek gak digebuk Tuhan sih mokong emang. Iya. Ya apa ya Allah Apa paling yo sing gare ya dhewe kok iso digebuk ngono kok apa sebab akibatnya. yo mungkin Tuhan telah memperhitungkan Overpopulated, Bro. overpopulated. Ini konspirasi mana? Ojo-ojo ono sesosok entitas yang Seperti Thanos semua. Kayak Thanos nyetekno iku Iya. kudu menghilangkan iku lewat corona kok ya. Tega ini gara-gara Sunda Empire aslinya. Oh iya. Lo kan sejak Sunda Empire. Astaga, bener sih. Sejak Sunda Empire Iya, ditangkap secara, lo. secara timeline tuh emang inline ngono loh. A B C D D dan Bandung. Aku gak paham. Hah? Di Bandung. Wala plat nomor ya. Anjir. Tapi dirasa-rasa no iya loh. Emang kita itu kayak perlu banyak berbenah di segala aspek. Iya. Diri sendiri wes gak wayahe nyalahno kabeh iki asline. Gak wayahe pemerintah nyalahno masyarakat, gak wayahe masyarakat nyalahno pemerintah, tapi masing-masing kita aware lah. Makanya kayak konflik-konflik yang belakangan terjadi kan kayak pemerintah menganggap bahwa masyarakat tidak disiplin. Begitupun masyarakat menganggap pemerintah itu terlalu apa ya, tidak bisa memahami masyarakat. Cobalah duduk bareng, ngobrol-ngobrol ngene kan enak. Ya apa Pak pejabat iki enake ya apa? Pak pejabat sebagai bapak kita yang harus anake kan ono masalah, ayo diomongno bareng. Mungkin itu sih yang kurang ya, mungkin tabayun. Budaya tabayun. Pondok pesantren pasti ngerti. Diajari aku kiaiku. Sirajil Hanafi Al-Simon. Iku sering memberikan petuah-petuah ngono. Iya tabayun lah karena itu satu silaturahmi, kita memperpanjang umur, kita mengurangi asumsi-asumsi negatif, kita bisa ketemu ngobrol enak dan semua masalah pun sebenarnya bisa diselesaikan. Makanya ini sudah 1 tahun pandemi corona, ya itulah kita emang harus bersama-sama mensiasati ini. Soalnya untuk dihilangkan kita kayaknya nggak punya hak ya, karena corona sendiri juga ciptaan Allah gitu. Bisanya kita hidup berdampingan. Corona hadir untuk mengingatkan kita agar hidup lebih bersih, hidup lebih disiplin kayak gitu. Mana positifnya loh? Yang negatif kan omset. Omsetnya yang negatif.
Nilai positif akeh sebenarnya. Omset iso negatif yo, kasihan Pak. Negatif, koncoku bangkrut telu. Sopo iku? Ono lah si A, si B dan si C. Oh iya. Bangkrut saulan minus 5 juta. Warungnya didol akhirnya. Si Didol sing akhirnya dodolan. Iya Akhirnya dodolan masker. Wes. Iya, anaknya telu kan nang pondok pesantren butuh susu kabeh sana. Kok nang pesantren butuh susu ya? Salah. Butuh bayar konpes. Ya apa menurutmu iki akhir-akhir ini kondisi setelah 1 tahun apakah ada dampak ataukah ada corona ini sedikit melebar sih tapi sebagai lanjutan aja ya mungkin bisa di part lah nanti bisa di part Gak kalau lanjut ngene yo. lanjut Kadang itu aku mikir. jadi kadang-kadang tak mikir Iya, kadang-kadang ya wis los ngene. kadang-kadang gak mikir terus ya apa dari kadang-kadang mikir itu ya apa hasilnya apa dari pikiran Masalah corona ini sesuatu yang di luar kuasa kita Pak, nggak bisa dihandle. Susah. Satu ketika pertama kali wabah yang menjangkit ya, bulan Maret kan dan sekitar bulan Mei, bulan Juni baru di Indonesia gelombang pasien tuh semakin hari semakin meningkat di ICU, terus menurun tuh nggak ada berita. Tapi setelah itu mulai muncul lagi, ya kan? Ya ketika aku kena gejala itu, tapi dengan gejala yang berbeda. Artinya kan virus ini bukan virus yang dulunya itu menyerang kan? Ya bisa jadi memang virusnya corona, cuma ada indikasi mutasi. Ya kan di berita-berita, iya kan di berita-berita. gelombang pertama belum selesai wes ono informasi corona bermutasi. Nah, iya. Jadi itu memang ngeri sih Mas, ngeri. Apalagi kalau misalnya ngikutin berita bahwa ada beberapa hewan yang sudah terinfeksi virus ini. Corona juga di karantina nggak ya hewan-hewan? Tapi saat iki lho, maksudnya like ngomong hewan-hewan koyo kebun binatang kan ditutup, gak ada pengunjung, kebun binatang juga nggak ada pemasukan, akhirnya kan banyak binatang yang mungkin kelaparan. Toh kita juga nggak bisa nyalain pihak pengelolanya juga karena emang uangnya juga nggak sebanyak dulu sebelum pandemi. Akhirnya kan banyak yang dikurangin porsi makannya kayak gitu, kasihan juga sebenarnya dampaknya kemana-mana. Ya apa sih? Kadang-kadang aku mikir, lah nek misal kebun binatang iku nggawe zoom maybe. Iso sih sebenarnya. Inovasi. Lah iya. Jadi kita ini yo live yo. Berarti kan live Zoom. Pengunjung katakanlah tarifnya dimudokno 2000 sekali login. Nah, kita shoot harimau, kita shoot apalah hewan-hewan yang di situ, atraksi-atraksi tetap berjalan online. Mungkin kebun binatang Surabaya mau kayak gitu. Bisa kolaborasi dengan Mas Nopal. Pengamat ini yo, pengamat apa awakmu? Pengamat kalkun. Kalkun. Pengamat kalkun. Emang terlalu banyak masalah di ini ya mungkin karena emang kita masih kaget sih 1 tahun mungkin masih kaget juga ya apalagi di beberapa sektor katakanlah UKM ya kenapa kita dulu bisa selamat dari krisis 98 kan juga karena UKM menyelamatkan tapi sekarang UKM Sampai kenal gak 1 abad yang lalu kan pernah ono pagebluk kayak gini yang menyerang dunia juga secara global. Itu butuh berapa tahun sih? Aku nggak pernah sih. Black virus sih. dari tikus itu guys. Itu berapa lama itu menjangkitnya? Oh, Black Death. Ya Black Death. Ya itu kan hampir berapa ya? 4 sampai 5 tahunan. Tapi emang rata-rata emang nggak bisa sih 1-2 tahun. Iya. Paling aman ya mungkin kalau kemarin kan sing dirilis media luar juga kan mungkin pandemi di Indonesia berakhir 7 tahun atau 10 tahun lagi. 10 tahunan Iya. ya. Ya, 10 Tapi sudah online kita alhamdulillah. nggak apa-apa lah mensiasati tapi ya harusnya UKT dipotong. Iya sih. Harusnya. Sepakat sih. Tapi mungkin kampus juga punya kebutuhan lah ya bangun tower mungkin. Jadi mahasiswa masuk Iya, cak tower gak mari-mari, Pak. Syariah Tower Uner alhamdulillah selesai. Selesai pandemi datang nggak ada pengunjung. Tapi setidaknya ada. Ya dia. Mungkin nanti bisa dimanfaatkan.
lebih baik. Makanya dalam spare waktu 10 tahun ini kita benar-benar harus berinovasi, harus memperbaiki hubungan dengan segala pihak. Jadi mahasiswa gak melulu ngamuk-ngamuk nang rektorat, rektor juga gak melulu ngamuk-ngamuk nang mahasiswa, tapi balik mana tabayun. Bagaimana semua ini ya kolaborasi asli nih loh ini. Ya. Jadi mereka yang awalnya egois dengan bidangnya masing-masing sudah saatnya berkolaborasi karena corona ini emang semua kena, jadi semua harus bekerja sama kayak gitu. Bhinneka Tunggal Ika. Ojo Bhinneka Tunggal Karpe dhewe ae. Wayane sila kelima. Apa? Ayo. Salah remedi lo kon kuliahmu. Ngitung rek. Izin KTP diambil. Anjir, apa? Keadilan sosial bagi seluruh. Oh iya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alinea keempat Undang-Undang Dasar. Ayo. Astaga. Gak apal aku, Pak. Aku yo lali masalah makan takon. Lek gak salah iku Pancasila, ada betul-betul Pancasila. Yang keempat itu Ya sih. bahwasanya Tapi kemerdekaan panjang adalah hak sekali. semua bangsa ya gak sih? Dan karena sebab itu maka Itu pertama. itu pertama Penjajahan yo. dunia harus Itu dihapuskan pertama. karena oleh sebab itu maka balik. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan oleh sebab itu maka Kan balik. Aneh. aduh PPKN ini gak lulus. PPKM. PPKMB. PPKM. Ini sekarang mungkin pandangan dari Mas berdua terkait kita kan berada di Surabaya nih. Ya masyarakat Surabaya lah, lihat di lingkungan kita lihat mungkin sepenglihatanku pribadi, memang corona ada, cuman mereka ini seolah-olah ya udah karena entah dari pemerintahnya atau dari masyarakatnya membuat kita ini seolah-olah atau masyarakat sekitar kayak ini sebenarnya nggak terlalu berbahaya, atau itu mungkin pola pikirnya masyarakat saja kah, atau ya pendapat Mas berdua lah. Kalau masyarakat Surabaya secara khusus ya, menurutku better sih, lebih baik daripada orang Jombang, Bangkalan, Lamongan, Tuban. Cobalah, kalau misal kita keluar nih ya ke depan jalan raya, orang-orang pasti pakai masker, ya kan? Kalau misal kita kemarin aku ke Lamongan Pak, ke TPI tempat pelelangan ikan, udah semuanya nggak pakai masker. Sumpah mungkin angkat-angkat maskeran. Segitunya. Serius. Tapi ya Mas Dika. Kalau menurutku sih apa yo? Ya mungkin karena masih baru ya virus corona sehingga pemerintah dan masyarakat pun masih bingung gitu loh. Di samping kebingungan itu, enggak ono. Kurani. Papar. Jadi di samping kebingungan itu masyarakat juga punya kebutuhan dasar yang emang harus dipenuhi, kayak biaya makan, kebutuhan pokok, sandang pangan, perumahan. Belum lagi yang punya anak-anak yang harus biaya sekolah. Jadi dilema masih dilema sih sebenarnya. Jadi kayak kalau semua ikut protokol ya mungkin ada konsekuensi bahwa perekonomian nggak bisa sehektik dulu. Dari situ masyarakat karena sudah mulai bingung dengan perut yang lapar ya mau nggak mau mereka harus itu tadi kayak seolah-olah mengabaikan corona. Tapi aku yakin sebenarnya dalam hatinya pun juga mereka takut. Ya. Hitung-hitungannya akhirnya kayak jihad gitu loh. Aku keluar dengan konsekuensi kena virus corona tapi demi keluarga di rumah biar dapur tetap bisa mengepul. Gimana lagi? Makanya itu yang emang harusnya jadi concern kita bersama, gimana masyarakat dan pemerintah bisa membuat suatu rules yang lebih baik lagi yang bisa diterima semua orang. Ya ibaratnya kayak ya biar semua untung gitu loh, nggak semuanya, nggak salah satu aja yang lebih untung, satu lebih rugi, kan nggak fair. Sampai punya bisnis kan? Punya lah ya. Bisnis apa? Ya, bisnis cafe shop. Hah? Cafe shop. Enggak. Karena aku takon saiki. Gimana? Kok jadi aku sih diwawancara? Gimana? Apa? Nah, selama ini pemerintah, mulai pemerintah daerah, kecamatan sampai kota itu ngasih solusi nggak sih terhadap perekonomian? Selaku bisnismen ini. Selaku pendodol nang warung. Ini sih sebenarnya himbauan itu sudah beberapa kali lah, dan
kita tetap menghormati himbauan itu, cuman kayak katakanlah peraturan tutup itu harus jam 10 steril. Secara peraturan bagus, tapi secara praktek ya itu tadi masih kebentur sama kebutuhan kita. Ya kalau mereka yang emang punya pelanggan siang di mana mereka butuh makan, butuh ini masih oke lah. Tapi kalau yang pelanggannya emang pelanggan pulang kerja di mana dia start buat buka itu biasanya habis maghrib dan baru rame jam 8, itu mungkin yang paling kerasa. Seperti di tempat ini juga kan. Ya dulu banyak bapak-bapak, mungkin orang yang di atas umur 40 tahun masih kesini dan sekarang juga nggak kesini. Ya itu bagus secara kesehatan, tapi secara kesehatan omset kan sebenarnya nggak bagus, belak-belakan aja. Karena emang ini berdampak juga, terutama untuk ini skala mikro itu sangat berdampak. Sebenarnya ada beberapa program yang menyokong UKM juga kayak bantuan pemerintah, cuman ya mungkin karena balik lagi masih baru sehingga kadang ada yang nggak tepat sasaran, ada yang sebenarnya dia butuh tapi nggak dapat, itu juga masih banyak. Gitu ya. Ya at least ada usaha dari pemerintah untuk bantu lah. Ada usaha pemerintah untuk bantu, tapi ya itu tadi mungkin masih banyak yang berbenturan. Harusnya ya tadi diskusi lah pemerintah dengan para pendodol yang mikro ini. Aku nggak tahu, mungkin aku yang nggak tahu ada ruang diskusi itu, mungkin aku yang nggak tahu, tapi juga teman-teman banyak yang nggak tahu sih sebenarnya. Makanya aku curious ada apa enggak. Tapi harusnya ada, mungkin belum tersosialisasikan dengan baik. Dan itu mungkin bisa jadi langkah ke depan lah. Karena corona kan nggak mungkin bulan depan hilang juga sih kayaknya. Ya mudah-mudahan hilang, tapi kayaknya masih berat. Kayak gitu. Makanya tadi yang sempat aku omongin kan kayak kita itu harus berdampak. Jadi salah satu insight dari teman coffee shop dilakoni di Kepote, Pak Angga dan Pak Eko, ya gimana kita harus berdampak. Jadi jangan melulu kita memposisikan diri sebagai korban corona, tapi gimana kita itu bisa bersiasat di corona ini. Makanya kan kalau kita perhatikan ngomongin kopi ya, dulu kan masih jarang kopi yang ditaruh di botol kayak gitu kan jarang. Sekarang mulai ada inovasinya. Mungkin juga nanti kopi yang jadi sabun kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya inovasi-inovasi seperti itu yang harus didorong pemerintah juga, dan gak melulu semuanya harus pemerintah juga, masyarakatnya juga harus aware. Pendodol kopi pun harus berinovasi. Nah, jangan menyerah dengan keadaan gitu loh. Jangan melulu playing victim. Lek arek nowadays ngomong kan. Jangan melulu playing victim. Which is corona itu gak ngono, iku jaksel. Iki kan kali dami. Jadi gak melulu kita memposisikan diri sebagai korban, dan kita emang harus berdampak. Karena corona ini iki loh aku bisa naikin omset. Karena corona ini aku bisa membuat variasi produk sehingga omset tetap jalan dengan produk yang sesuai dengan yang dibutuhkan sekarang. Kayak gitu. Banyak sih kalau ngomongin omset, kenapa pertama kurang ya peraturan pertama harus 50% aja yang boleh masuk. Kemudian pembatasan jam malam. Ya itu emang jadi shock terapi lah buat kita. Tapi kalau nggak ada shock terapi kayak gini juga sebenarnya kita nggak berkembang kalau menurutku. Karena nggak ada faktor yang memaksa kita untuk berkembang. Paham sih, paham. Akhirnya Mbak Jun juga botolan juga. Ya, iya buat mensesuaikan. itu respon yang baik bagi pedagang-pedagang UKM. Tapi kalau misal memang pedagangnya itu nggak punya mindset untuk berkembang, Nah, itu yang susah. Misalnya ya alhamdulillah kita lulusan sarjana gitu masih bisa mikir sejauh sana. alhamdulillah lulus. Tapi masalahnya kalau misal pedagang cilok, ya kan, pedagang sempol itu akan ya, setengah mati mereka mikir kayak gitu. Gimana sih? Setengah mati. Ya itulah tugas seorang sarjana. Iya sih, bener sih. Biar nggak sarjana itu demo, wih pemerintah kayak gini, pemerintah itu kurang merakyat, bla bla bla. Ya kon sarjana ngono lho. Kon iku ngomongnya apa sih? Agent of change. Tunjukkan bahwa kamu itu sarjana. Dengan inovasi, dengan kamu itu bisa memberi, nggak memberilah, belajar bersama masyarakat. Yo. Dengan kondisi masyarakat seperti ini, kamu itu beruntung, kamu mengenyam pendidikan, ya harusnya kamu bisa lebih berinovasi. Sehingga kamu harus mendorong lingkungan sekitar. Corona ini nggak melulu terkait negatif, tapi ada positifnya. Kayak gitu. Ya kalau tadi tanya tugas, makanya kan nyinggung-nyinggung sarjana juga kan. Kan banyak itu mahasiswa demo itu seenggaknya rata-rata yo 50 orang, 100 orang, daripada demo terjun kok orek nama masyarakat. Ngono lho. Terjun nama masyarakat
berkolaborasi dengan masyarakat untuk menghadirkan sesuatu yang lebih baik. Percuma kon demo ngerepoti ae. Pertama ngerepoti petugas kebersihan, kan demo gak tahu diresiki kan akuane jarang. Beberapa wong tok sing resiki aku amari demo. Sakno sapa? Petugas kebersihan. Kan ngamuk-ngamuk aku. Polisi, sing harusnya polisi iku iso melakukan hal yang lebih berguna ngancani kon demo, pegel polisine, makanya jok salahno lek polisi ngebok-ngebok. Kon sih mencak-mencak. Bayangno kon daripada mencak-mencak wong 50 nang kali dami kon. Cobaan berdiskusi dengan masyarakat, berkolaborasi. Kan lebih bermanfaat. Kadang itu perlu action. Action itu enggak melulu demo. Makanya sapa wingi nang program sebelah demo. Tel, gak demo ae kon iku nang ngarep kantor pemerintah. Demo ngrusuhi ae ngrepoti. Bayangno wong mulai kerja gak iso mulai iku lho mbok buntu dalane. Ya opo? Apa iku Faiz? Wong wis kangen ambek anake pengen mulai kon demo. Ngebok-ngeboki embong. Nyusahno tukang kebersihan, buak-buak sampah sembarangan, ngentek-ngentek gas air matane polisi ae. Mending kon nonton tersanjung ngono lho, ben nangis-nangis. Apa kon nonton Miracle in Cell? Ngerti enggak film Korea iku? Termelek-melek. Iya, betul nonton apa ya? TikTok kae. Wedok-wedok mbok komeni. Kok galau? Lah iya. Apa ta? Miracle in Cell. Tapi aku yang berbes didik lah. Lek tak iling-iling Pak Joko emang. Jadi ngono lho. Kadang kita itu emang terlalu sering mengkritisi. Kan ini mlebu ranah mahasiswa kan. Iya sih. Ini lho mahasiswa Paling ning zaman kuliah biyen. demo niku UKT, turunkan UKT. Mari tak tugasmu emang wis sana dikek dosen wis mari ta. Tugas dosen gak digarap UKT. Bayar ae gak tenanan dane kon dikek gratis. Temenan tak kuliah malah mbok remehno paling. Tapi Tapi opo? Butuh duit, kerja rek. Mosok kalah ambek Cak Sum. Cak Sum lulusan SD, iso golek duit, iso nguliahno areke. Anak-anak iso dikuliahno. Kon niku ndek utek. Hah? Apa Cak Sum? Ono lah. Iki tonggoku bakul kangkung ben isu. Kancane Pak Joko gitu. Tonggoe, seniore mbiyen. Sing ngajari iku lah. Sing ngajari filosofi kehidupan. Iku lho, minus apa ya? Gak minus yo, kekurangannya mahasiswa. Gagal ospek paling. Ospek mek diajari solidaritas, pemerintah, ngritik pemerintah, actionnya gak ono. Ngurusi embong, ngurusi rektorat. Yo Mas yo kon ben sampe rektorat gak ngono carane. Tapi kon iku yo kudu apa sih sing mbok lakokno iku? Apa sing mbok lakokno? Ojo ngomong awak dhewe gak dikek apa, awak dhewe wis dikei ilmu lho. Aku yo mbiyen sempet mangan bangku kuliah, entek telu aku, sehari 3 kali iku bangku kuliah niku. Ngombe extra jus mbiyen, ben kuat. Kayak redoxon. Redoxon lah saiki lagi ya. Gawe kesehatan extra jus mbiyen. Pokok jus. Ya iku mau lah lek ngomongno mahasiswa yo. Kebanyakan itu emang iku banyak omong. Enggak terima mahasiswa, aku mantan mahasiswa loh. Ya banyak omongku sih tak rasakno. Jadi kenapa kadang bapak-bapak kita yang lebih senior itu mangkel, terutama polisi mangkel, ya seperti kon iku iso melakukan hal yang lebih berguna. Sesekali demo gak apa-apa, tapi mari demo apa sih sing lakokno iku? Mari demo iku apa? Mulai pegel, nggae status, aku habis digebuk polisi, nggae kasus. Yo gak ngono rek carae. Mulai demo dijemput. Mulai demo njaluk susul. Rek, susulan aku demo. Demo njaluk disusul. Gak sekalian aku njaluk digendong pas demo. Gawak nodot ambek ibumu. Gak ngono carane, kon wis dewasa. Iku sing kurang dari masa kita. Terlalu banyak ngomong, terlalu nggawe kontroversi nang media sosial. Tapi action bahkan kadang ini loh. Aktivis sing ndek niku ngomongnya pas demo, gurung tentu ndek kenal tonggoe. Yo gak sih? Iya. Masuk. Demo kita rakyat Indonesia atas nama rakyat. Kenal lah kon ambek Pak Rudi. Kenal kon ambek Bu sapa tanggone Pak Rudi iku Bu Sulima. Ya. Gak kenal kon ambek Bu Sulima kan? Sulima dodol ini lho. Hah? Dodol pecel kan? Yo, enak itu.
Kenal kon Bu Slima, ngerti kon Bu Slima mengalami kendala produksi. Kacang larang ibaratnya. Toge larang, sayur-sayur larang. Ngerti ya kon? Hah? Ora siae tonggo dhewe gak kenal. Tonggo kesusahan gak ero. Ngomongin nasional, internasional. Ngamuk-ngamuk nang Pak Jokowi. Ngamuk nang awakmu dhewe kon berguna ta gawe lingkunganmu. Pak RT kon gurung tentu kenal kan Pak RT. Sopo Pak RT-mu? Gak kenal. Kenal apa? Pak Joni. Pak Joni, tau gak Pak Joko iku yo kan. Ben-bengi sekakan iku ambek Mbak Sotoro. Serius ini Pak Joni, emang ada orang ini namanya Pak Joni? Lah iya ono Pak Joko yo ono lho. Enggak Pak, jadi ngeri banget Pak. Ya apa Pak Joni? Dosen UNER yo. Betul. Dosen UNER. Iya kan? Dosen UNER. Andaan yo. Gotot banget Pak, ngecim paling. Kaya Iyo. Agung Hercules. Iyo. Nyanyi pisan. Gak sih. Bernyanyi. Gak goyang barbar melayang. Bernyanyi. Enggak emang ono sing jenenge Mantan Pak Joni. Kahima mosok ngono sih gue nanti. TikTok mana? Ya boleh pandanganmu dewe terhadap yo mahasiswa. fenomena iki lho mahasiswa nih, pemerintah iki nih. Ya semakin kesini aku semakin membuka mata. Biar Bahwa ternyata enggak Pak. Biyen kiep-kiep Mm-mm. jarang turu. Drakor. Bahwa ada apa yo hal-hal yang nggak terjangkau sama kita, dan itu yang paling dekat bahkan kan nenek wong Jawa istilah ya Mas, omongan sundulan gitu, tahu krungu gak? Iya terlalu dukur omongane gak iku. lapo-lapo. Terlalu dukur lapo sih Jawa. Tong kosong nyaring bunyinya. Gak kosong-kosong banget sih yo ono isine. Pemuda-pemuda kosong sing gawe acara iki lho pemuda Oh. kosong. Untung bunyinya nyaringnya tapi enak, lumayan enak. Iya. Lumayan produktif lah arek iki saiki. Iya. Asline ya perlu diarahkan sih mahasiswa itu. Untung ono Pak Joko sing ngarahno arek-arek. Wih, Untung lho Pak sangat Joko. loh. Iya Pak Joko itu orang tua yang progresif menurutku. Pemikirannya Mirip-mirip iki lah Che Guevara lah aslinya. Mek Ceklan Surya gak cerutu. Larang cerutu soalnya. Wah, Ceklan Surya kadang lenteng yo sakno Pak Joko iku emang mengorbankan dirinya untuk masyarakat itu. ngomong-ngomong masalah linting, aku biyen sering ngelinting rokok. Iya kan? dulu. Lenteng didol. Enggak, telepokno. BNN mana lho iki kok ujung-ujungnya. Sik ta lah. Masa kabeh program kudu ono BNN. Apa lenteng apa iki? Ngeting rokok. Lenteng rokok. Iya. Tembakau kan tapi. Baku re. Iya. Dari mana? Dari pernah. mana tembakau ini? Pasar, beli di pasar. Pasar. Dulu, Pak. Dulu belum ada cukai. Zaman SD. Iya. Zaman ngeracik mercon yo. Bener. Tiap hari raya bikin tape. Mbek lenteng rokok. Ngelinting. Sadu ngono zaman biyen yo. Suena apa kok. Gak perlu gue Starbucks kan. Terus warung-warung ini omong-omong ini. Engko dipaedo Starbucks ngene ngomong gak ada Starbucks. Starbucks yo apik tapi lek kon duwe duwe apik. Kon gak duwe duwe aja nang Starbucks. Engko gak duwe duwe nang Starbucks panganan 40.000 ngamuk-ngamuk. Ya iku Starbucks, Cuk. Nang Starbucks yo Bukan ngono. levelnya. Iya, lek kon sik sambat nang Starbucks berarti kelasmu kudu Starbucks. Golek dhuwit sik akeh, sing akeh golek dhuwit baru. COD-an tuku Starbucks. Taruna Bakti. SD Taruna Bakti. Mane Faiz kuwi nang. Apa mana Taruna Bakti? Ini banyak-banyak vocabulary yang aku nggak paham kawan-kawan. Makanya sering-sering lah main ke sini. Kok vocabulary-mu bakal akeh gitu. Tadi ada beberapa nama yang disebutkan. Ya nanti aku butuh kenalannya. Yaiku inilah orang-orang di balik layar yang emang mensupport kita masih onde-ondean, videonya gak karu-karuan. Gak apa-apa, yang penting berkarya. Jangan takut untuk dikritik. Tidak ada hal yang sempurna di bumi. Gak apa-apa. Nabi aja dikritik loh dulu. Nabi Masalah. aja mampu dikritik, masuk kon dikritik titik melebel. Oh iya. Berkaryalah. Semua pasti dipaedo pada saatnya. Ya, Tapi dari paedoan kritik itu yang membangun kita. sepakat. So, aku mau. Jadi jangan takut untuk memulai. Buruk itu pasti. Tergantung kamu mau memperbaiki apa enggak. Dan Aku pernah baca satu quotes, Mas. apa? Jadi ya beruntunglah bagi kalian yang memulai dan gagal. Karena kebanyakan dari mereka itu takut untuk memulai. Aku ono yen satu quote. Apa? Wasungkanu wata umanu. Sing sungkan ra keduman. Yo, Makanya kon kudu sungkan-sungkan untuk memulai sesuatu. Jangan takut. Dipaedo balik mana dipaedo itu pasti tidak ada hal yang sempurna di bumi ini.
Kesempurnaan hanya milik itu Tuhan. arek-arek pengen tahu. Apa sih Paido? Paido itu gini loh. Secara definisi sing tak ruwi tekan Pak Joko. Paido itu ketika kon iku melakukan sesuatu terus baru ono wong ciber ibaratnya kon dodolan rokok. Lah apa sih arek iku dodolan rokok gak ono kegiatan sing lebih berguna ngono ta? Dodol saham misale, dodol omahe tanggoe ta ya apa ya iku salah satu bentuk Paido. Di mana orang itu mengkritisi. Terus apakah itu salah? Menurutku bukan hal yang salah karena itu juga hak setiap orang untuk berkomentar. Iya. Tergantung kon iku tatak gak. Iya. Tergantung respon diri kita. Heeh. Ojo cengeng lah. Jangan cengeng. Yo ojo cengeng. Kon ngerti soto terkenal nang Surabaya, soto Cahar. Cahar iku salah satu contoh yang menarik. Iya. Dari dulu dia itu sepengetahuanku aku mbiyen kuliah sempat ono tugas wawancari Cahar. Jadi beliau bercerita bahwa mbiyen aku lho Mas nang Rombong. Yo sempat diusir-usir pisan sampai akhirnya karena dia bertahan. Bakulan soto Lamongan nang Surabaya. Musuhnya kan agak sebenarnya. Musuh secara market yo ngomong gue yo. Tapi dia mampu bertahan sampai saiki duwe cabang, dia bisa apa sampai pegawai niku dikei penginapan dhewe. Sangat. Diramut, dirawat. Iku mau bertahan di antara Paido kanan kiri. Ya apa carane? Iku mau apa meneh balik maneh kon ikan penontonnya kayak kan mahasiswa ya. Iku mau ojo melulu karena kon mahasiswa ngerasa sangar lek jare lek tan Malaka ngomong ini. Kalau orang-orang yang berpendidikan gak salah loh iki yo. Orang-orang yang sudah berpendidikan di universitas itu, kalau dia aja meremehkan orang yang mencangkul, mending dia copot semua atribut pendidikannya. Apa yang mau nyondol langit? Ngomong iku wis pemerintahan, level pemerintahan paling atas, paling dukur konspirasi kementerian itu kayak gini-gini, iku mah balik maneh. Ambek Pak RT gak kenal, Bu Sulima gak kenal, Pak Joko gak kenal. Padahal tanggo dhewe ya. Tanggo dhewe Cak Sum bisa. Cak Sum iku nakoda kapal otok nang Gresik. Iku Cak Sum. Jangan meremehkan kamu. Jangan meremehkan. Kapal otok Kenjeran. Itu kalau sekali ngangkut 1 ton, Pak. Bayang oleh otok-otok, bisa otok dulu. Otok-otok bisa bertonton. Asem aku serius, Pak. Bangke. Kalah kontainer. Yo, ikulah. Ojo terlalu serius dalam pembahasan itu. Karena ini adalah channel Pemuda Kosong mengatasi masalah dengan bercanda. Ojo serius-serius. Enggak sepaneng, uteknya panas, ngamuk-ngamuk. Oh, nggak bisa kayak gitu. Kita harus idealis. Idealis, duwe entek njaluk transferan. Njaluk ibu. Idealis mun direk. Aku kan maba kayak iso golek duit, kalah mbek Cak Sum. Lulusan SD. Iso nyetir kapal, masuk cilik kapal otok. Keruman otak-otak. Iya, balik mana iki? Udah jadi Kamu kapten iki lo ya. sesuai. Padahal udah jadi kapten. Kalau 4 wah. Berdiri di atas kapal sendiri. Segala ombak diterjang. Matahari terbit sholat dek nih nang dukur perahu. Arek-arek mabuk kena ombak. Yo ikulah kita harus merangkul. Agent of change itu gak melulu kon iku kudu ngamuk-ngamuk nang pemerintahan. Kudu musuhmu iku pemerintah iku. Masyarakat yo bukan musuhmu. Kamu itu harus jadi jembatan di antara permasalahan yang ada. Ojo kon condong ke salah satu kubu. Seorang akademisi itu bukan seperti itu sepengetahuan saya. Masa aku IPK loro koma yo didik mudeng lah rek soal ngono-ngonoan iku. Masa IPK aku kalah ambek kon-kon kabeh. Bagaimana kita bisa berkolaborasi? Aku ngomong wakeh iki yo nang kene yo. Sumpah seolah-olah Aku iri aku. apa? Iri aku ngomong dadi guyonan. Yo sih ngomong saiki wayang serius aku. Enggak, harusnya sampean ya guyonan ngono lho, serius terus. Masa aku serius sih Aku serius banget iku. Oh ngono ta. Jarene pemuda bercanda. Wah, iki pendodol masker, wani mlebu ga? Gak wani mlebu ae lho. Komentar-komentar tok. Maskermu wis payu piro? Akeh. Produksi maskernya gak karu-karuan sampai dipidak-pidak ambek dekne lho. Kepidak-kepidak ono didol mari ngono. Pantesan gak laku, makanya ngomong gak begitu barokah. Ya kita ojo ngono lah pe san. Tetep usaha teman ya harus support ya. Dikandani sing kenal lek masker. Aku kadang penasaran. Kain produksi masker kan adi nang ndi? Lah lek sing produksi masker ternyata corona ya opo? Masker itu dicoba sih. Ngono ya. Coba disinfektan sebelum didistribusikan ya harusnya.
susah kehidupan. Wis, mungkin ada yang mau dibahas lagi? Enggak rugi kalau sudah ngobrol, emang dunia berasa milik berdua. Padahal ada lanang belang. Ya. Kadang-kadang iki lupa. Butuh bahasan kenapa kok ini itu dinamai dengan pemuda kosong. Itu tunggu. Nanti akan ada penjelasan dari Pak Joko. Kalau Pak Joko bisa menyempatkan hari, nanti kita interview. Kenapa sampai ada pemuda kosong? Lek sak krungu-krungu sih daripada arek nganggur iki lho, gak lapo-lapo. Ndelok TikTok, di apa nge-swipe Tinder, komen-komen ih dulu entah iki jogetane. Kan Pak Joko sebagai orang yang lebih senior kan prihatin. Aduh. Jadi karena memang ya penggerak-penggeraknya itu orang-orang yang kosong gitu. Jadi itulah Kalau kenapa sampean mengartikan kosong ini ya pengangguran gitu. kosong iku ibaratnya kon ngerti HP lek gak ono file opo-opo nek opo laptop gak ono software yang berguna. Kentang mek dicas ngentek-ngentek duit gawe bayar listrik. Iku diisi dengan program-program yang seenggaknya iso lah, masuk versi beta lah ibaratnya belum sempurna, seenggaknya ada. Kalau pertama nih ini, ya Bu. Pemuda Kosong adalah kumpulan dari pemuda-pemuda yang jomblo. Ono sih. Iya kan? Jomblo daripada meratapi nasib. Aduh mantanku sudah rapi. Aduh mantanku kok tambah. Soalnya gini. Pertama ketika api sini ya. Soalnya pertama ketika Sini Adi jadian ya kan, si Adi jadian ya kan langsung di-kick gitu. Kon bukan kosong lagi dia, ya udah di-kick aja. Soalnya gini loh, kadang dalam relation yo, adikku salah satu contoh yang menarik. Jadi dia itu posisi tidak punya pacar, yang repot dikonconi. Ya apa sih aku gak ada pacar, aku mengejar dia gak dapet. Oke lah mari dilihat Tinder oleh pacar. Tambah gak karu-karuan. Yang udah bangun belum, Gojeknya udah di depan, tak beliin chat time. Padahal dekne ngerti, gak sarapan loh dekne. Kayak kono chat time iku. Padahal si Jine piro 20? Iya 20-an. Dekne lek mangan ambek pacare iku McD lah. Ambek arek-arek rek gak pengen urunan tuku sego pecel lah, ngono lho main iku lho. Ya ampun Ambek wedok iku royal lah iki. Teman Adi, sobat Adi. Halo, tidak masuk. Kamu pernah ditraktir chatan sama Adi? Enggak, aku cewek. Ditraktir cewek? Dibeliin, padahal aku nggak suka. Astaga. Aku kan nggak minum gula soalnya. Yo ngono lah, itu salah satu menarik bahwa ketika ngomong relationship ini yang kita omongkan bukan kon duwe seseorang apa enggak, tapi bermanfaat gak sih, toksik apa enggak. Nek kayak Adi kan dia pacar toksik, dia pacar tambah toksik. Galau, kon lapo galau. Iyo pacarku collab TikTok ambek arek lanang lain. Anjum mlebu YouTube kan iki. Sumpah, ternyata tak kira iku cuman mitos loh hal-hal kok. Ternyata ono arek sing selemah iku kok ono lho. Aduh Ziki. Makanya bukan tergantung kamu punya apa enggak, tapi toksik gak sih uripmu itu? Enggak. Lah sih kon, iki ngomongno iku lho. Arek jenenge Adi ngono lho. Arek jenenge Adi iku lho. Enggak sih yo. Jangan kok ero arek-arek. Mari pacaran, putus, ngajak balian, putus maneh. Ngerti saking toksik gundul saya areke. Plontos-plontos ngono. Nah, yang penting saya makan Pak. Saya terakhir, menurut Mas ini solusi yang paling tepat atau rangkuman dari ini apa aja lah? Mas Nopal yang Mas Nopal, aku sing iya. Wah, apa nih? Macam Om Deddy ngono lho. Macam Om Deddy ngono lho. Om Deddy, enggak wis. Aku macak novel lah. Ya Bu, dari seluruh obrolan kita yang mungkin ampas-ampas di DI ya. Ini daripada kosong kan. Ayo kan. Kasih konklusi. Kok mata najwa. Iya, ya intinya awan dhewe iki jaga kesehatan lah, ya kan? Kontak dengan kena Covid kon. Amin. Ojo ngomong mbak hari iki kabeh diamini. Percuma. Allah wis nyerah babane pokok urip arek iki. Ayo ya Bu. Iku lho, jaga kesehatan. Kalau misal apa? Tolong. Ayo sih closing kemarin ini entek baterai nih. Jaga kesehatan, wis itu tadi. Ya kesehatan rohani dan jasmani ya. Yoi. Ojo mek awake tok sing dijogo, mentale dijogo. Sehat awake, sehat atine, sehat sekabehane dan dunia menjadi lebih indah. Itulah, jangan lupa kita adalah pemuda kosong tapi berkarya. Jangan lupa tetap
stay tune, nanti kita akan membahas bahasan yang lebih menarik lagi seputar COVID. Bagaimana COVID ini berdampak pada perekonomian. Nanti kita datangkan loh pengamat duit-duitan. Sip. Insya Allah. Aku melu. Stay tune, siap. Kita tunjukkan bahwa kita mampu berkarya di tengah kondisi pandemi yang ada. Salam pemuda kosong, jangan lupa mengatasi masalah dengan Bercanda. Ya. Nyanyi. hari-hari yang kan ku jalani, kini semua kan terasa sunyi. Aku terus sholat Dan kosong, hampa pasti ku hadapi. Ku ucapkan selamat ngalam. Enggak. Ada sejam? Ada ya? sejam. Lebih. Sejam. Enggak. Apa yang aku dapat itu mungkin apa ya, di beberapa bagian mesti di highlight gitu untuk misalnya kalau mau part gitu ya, kalau mau dibagi part harus ada beberapa bagian tuh masuk ke highlight di awal, jadi orang nangkep ini sebelumnya. Foto bareng nggak aku sama Nopal? Mumpung inget. Foto bareng buat thumbnail.